Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel yang mana bertemakan Choice and Change of Measure in Performance Measurement Model oleh Mary A. Malina and Frank Hasselto. Yang mana di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Umi Zatia Sarah, Nur Aini, dan Anggi Eka Putri. Kita masuk kepada poin penting dalam pembahasan artikel ini. Yang pertama yaitu main idea dalam topik ini yaitu yang pertama introduction, performance measure attribute, research question, research site, data analysis, dan yang terakhir yaitu conclusion and discussion. Baiklah, kita masuk kepada poin pertama, introduction. Meningkatkan pengukuran kinerja termasuk bagian penting dari rantai nilai ini. Peran utama dalam manajemen akuntansi. Pengukuran kinerja yang valid dapat secara efektif menggambarkan dan menerapkan strategi. Panduan perilaku karyawan, menilai efektivitas manajerial, dan memberikan dasar untuk hadiah. Manajer dan peneliti telah berusaha untuk meningkatkan manajemen rantai nilai yang membangun dan mengukur model pengukuran kinerja atau PMM. PMM adalah model komprehensif dari perusahaan sebagai suatu sistem yang mencerminkan pengetahuan organisasi dari hubungan antara berbagai ukuran kinerja rantai nilai. Banyak organisasi telah menciptakan PMM. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor penentu dari PMM tertentu dan menyelidiki isu yang relatif belum dijelajahi, pilihan dan perubahan dari PMM berfungsi. Yang pertama, teori dan sistem berbasis pengetahuan PMM. Teori ini menjelaskan manajemen kebijakan berbasis sumber daya strategi, kemampuan belajar dan sistem yang membimbing dan memprediksi untuk pilihan ukuran kinerja. Manajemen strategi telah berkembang pengolahan produk perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif, misalnya biaya produk kepemimpinan. Perusahaan yang maju dan sukses mencapai keunggulan kompetitif dengan mendapatkan dan menggunakan sumber daya yang unik untuk membangun kemampuan untuk menciptakan keunggulan strategi dengan cara dinamis untuk menggunakan sumber daya secara efektif. Pembelajaran ini diwujudkan melalui pengembangan dan penyebaran perusahaan, kemampuan, proses atau kompetensi untuk menggunakan sumber daya. Perusahaan yang sukses dalam mengelola sumber daya strategi dan kemampuan melalui sistem manajemen holistik, yaitu menciptakan dan mempertahankan keunggulan strategis yang ditingkatkan oleh manajemen. Teori manajemen perusahaan menciptakan dan memelihara keunggulan strategis atau posisi dengan efisien menciptakan, menyebarkan, dan menggunakan MCS, sistem kontrol manajemen berbasis kinerja, dari berbagai ukuran dari MCS menjadi sistem dalam bentuk PMM. Yang kedua, pekerjaan sebelum di PMM. Pendekatan untuk membangun nilai pemegang saham mengakui efek insentif dari ketergantungan yang berlebihan pada hasil keuangan berkala dan berusaha untuk disinsentif mengurangi, karena semua model ini berfokus pada hasil keuangan. Hubungan antara keputusan bisnis dan hasil untuk memandu pengembangan strategi, komunikasi, implementasi, dan umpan balik rantai nilai. Karena PMM mencerminkan input dan output baik menengah dan akhir, meliputi ukuran kinerja operasional, strategis, keuangan, dan non-keuangan. Model ini mewakili upaya menggunakan pengetahuan organisasi untuk model perusahaan sebagai suatu sistem dan menerapkan kontrol manajemen.
Pertanyaan-pertanyaan yang diselidiki baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan satu dokumen arsip yang menggambarkan PMM distribusi perusahaan. Yang kedua, wawancara dengan manajemen puncak untuk memahami sifat bisnis dan tujuan struktur dinamis PMM dapat mencerminkan implikasi dari penelitian ini untuk pengukuran rancangan kinerja dan kontrol manajemen. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua. Mengukur kinerja atribut. Teori kontrol manajemen berpendapat bahwa MCS yang meliputi PMM untuk memastikan bahwa karyawan yang pertama tahu apa yang diharap dari mereka. Yang kedua, akan mengarahkan upaya untuk melakukan apa yang diharapkan. Yang ketiga, mampu melakukan apa yang diharapkan. Dan yang keempat, mencapai apa yang diharapkan. Selama ini lebih dari 30 tahun, para peneliti telah mengetahui bahwa perusahaan memilih portofolio, kontrol, dan ukuran kinerja. Perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan berisiko sangat tergantung pada kontrol kualitatif dan ukuran kinerja non-keuangan, dan untuk tingkat yang jauh lebih rendah pada kuantitatif. Langkah-langkah kinerja keuangan. Kontingensi peneliti tentang pilihan ukuran kinerja telah menghasilkan hasil yang beragam. Mungkin karena sebagian besar studi yang dilaporkan didasarkan data survei konstitusional cross. Literatur yang dikutip dalam subbagian mengandalkan berikut bahwa organisasi berusaha untuk meningkatkan kinerja relatif terhadap tujuan strategi. Yang pertama, langkah-langkah yang beragam dan saling melengkapi. Kontrol manajemen perusahaan biasa mendapatkan keuntungan dari keragaman yang lebih besar dari ukuran kinerja, yaitu operasional, langkah-langkah strategis, keuangan, dan non-keuangan. Jika langkah-langkah operasional mencerminkan kinerja saat ini dan masa depan dan awal rantai nilai. Dan apabila satu set keragaman, maka satu set melengkapi dan kelengkapan atau sistem. Yang kedua, langkah-langkah yang objektif dan akurat. Kontrol manajemen bergantung pada ukuran kinerja yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga, yang mungkin menciptakan permintaan untuk langkah-langkah akurat dan objektif. Yang ketiga, langkah-langkah yang informatif. Langkah-langkah yang informatif dapat meningkatkan evaluasi bahkan jika mereka tidak sepenuhnya dikontrol manajemen. Secara khusus, langkah-langkah awal rantai nilai dapat berharga jika mereka informatif tentang tindakan yang mengarah manajemen untuk mengambil tindakan kontrol korektif. Yang keempat, manfaat lebih besar dari biaya pengumpulan. Memantau perilaku karyawan melalui PMM adalah aktivitas yang mahal, membangkitkan pengorganisasian dan melaporkan informasi kinerja, mengkonsumsi sumber daya yang langka perusahaan. Manfaat yang dirasakan menggunakan ukuran kinerja harus lebih besar dari biaya yang terkait. Yang kelima, langkah-langkah mencerminkan sistem quality. Hubungan kuasa dengan ukuran kinerja beberapa perusahaan sering tidak ditentukan atau diukur dengan baik. Mengukur hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasil pada poin penting dalam rantai nilai dapat membantu memprediksi dampak masa depan dari tindakan saat ini. Kausal PMM mungkin juga membebaskan manajemen untuk lebih fokus pada strategi dan evaluasi masalah dari pengolahan informasi. Kausal PMM berkekuatan mengurangi kompleksitas kognitif, memahami dan menggunakan beberapa ukuran kinerja. Yang keenam, langkah-langkah mengkomunikasikan strategi.
PMM memfasilitasi komunikasi, belajar dan penciptaan pengetahuan baru dan dapat menjadi alat kunci untuk membangun organisasi belajar. Ukuran kinerja yang tepat menyelaraskan tindakan dan strategi dengan mengurangi keuangan manajer dan berkomunikasi secara efektif, strategis, manajemen sistematik, memahami dan mengeksploitasi pengetahuan keterkaitan dinamis antara sumber daya dan kemampuan. Yang ketujuh, langkah-langkah menciptakan insentif untuk perbaikan. Menggunakan ukuran kinerja yang menangkap waktu yang melekat penundaan antara keputusan tertentu dapat menyebabkan peningkatan insentif. Yang kedelapan, langkah-langkah menciptakan insentif untuk perbaikan. Mengatur dan mengekspresikan pemikiran sistem yang kompleks, yang kegiatan perencanaan dan evaluasi bantuan. PMM mungkin meningkatkan pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi tindakan dan dampak yang sebelum ini telah disembunyikan oleh sistem pengukuran tradisional. Kita masuk kepada poin yang ketiga, research question. Yang pertanyaan yang pertama, apakah ukuran pertimbangan penting untuk mengukur kinerja pilihan? Organisasi memilih langkah-langkah untuk PMM mereka awalnya dan kemudian berdasarkan setidaknya 8 atribut diringkas dalam penelitian ini. Pilihan awal ukuran kinerja mungkin didasarkan pada atribut yang diharapkan atau dirasakan sejak sejarah kecil ada yang mendasari penelitian. Namun, perubahan dapat terjadi setelah pengalaman membuktikan persepsi yang benar atau salah. Oleh karena itu, penelitian ini memprediksi bahwa suatu organisasi akan menghapus tindakan PMM dipilih sebelumnya, yang setelah pengalaman yang dianggap tidak menunjukkan atribut ini. Apakah untuk pilihan awal atau perubahan berikutnya? Dasar teoritis untuk atribut pentingnya tetap sama. Pertanyaan yang kedua, apakah pentingnya atribut berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Lebih khusus, penelitian berbasis kontingensi telah menunjukkan bahwa strategi perusahaan dapat mempengaruhi desain PMM. Studi ini biasanya menggunakan salah satu dari beberapa taksonomi untuk menggambarkan strategi perusahaan, termasuk kewirausahaan atau konservatif, prospektor, analisa, membangun, ditahan, dan diferensiasi produk atau kepemimpinan biaya. Strategi yang lebih konservatif termasuk analisa, panen, kepemimpinan biaya, sementara strategi yang lebih kewirausahaan adalah pencari, membangun, dan diferensiasi produk. Perusahaan berikut seorang pencari atau strategi membangun lebih untuk menggunakan lingkup yang luas dari informasi PMM. Perusahaan dengan strategi membangun lebih cenderung untuk menggunakan kontrol subjektif dari mereka yang mengejar strategi panen. Beberapa studi menemukan bahwa perusahaan mengikuti strategi tempat yang lebih konservatif lebih menekankan pada pengendalian biaya daripada mereka mengikuti strategi yang lebih kewirausahaan. Perusahaan akan melalui proses perubahan strategis, biasanya dikategorikan sebagai kegiatan kewirausahaan, tempat lebih penting terhadap informasi. PMM terintegrasi, contohnya itu rumah sakit mengikuti strategi prospektor, fokus perhatian lebih pada dialog, komunikasi, dan pembelajaran. Tidak ada sebelum strategi pekerjaan ditemukan mengarah ke preferensi strategi berbasis untuk atribut informatif dan insentif untuk perbaikan. Sebelum penelitian strategi untuk ukuran 8 kinerja atribut. Meskipun masing-masing 8 atribut yang diinginkan, penelitian strategi menyiratkan
menggambarkan bahwa beberapa atribut mungkin lebih relevan, yang lain tergantung pada strategi perusahaan. Diharapkan bahwa perusahaan mengikuti strategi kewirausahaan akan lebih cenderung untuk memilih tindakan yang beragam dan saling melengkapi. Kausal terkait, perangkat komunikasi strategi, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Hal ini juga diharapkan bahwa perusahaan mengikuti strategi yang lebih konservatif akan cenderung lebih suka ukuran kinerja yang objektif dan akurat, dan lebih menguntungkan daripada mahal gitu. Pertanyaan yang ketiga, apakah pentingnya atribut untuk desain dan penggunaan berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Meskipun semuanya 8 adalah atribut yang diinginkan, sebuah perusahaan dapat dianggap beberapa lebih relevan daripada lain ketika merancang atau menggunakan langkah-langkah dalam PMM. Yang mana pertanyaan ketiga mengeksplorasi klasifikasi subjek dari 8 atribut yang sebagai yang terutama didorong oleh desain atau penggunaan keprihatinan. Atribut mengukur kinerja mencerminkan utama, merancang pertimbangan yang beragam dan saling melengkapi. Yang pertama tuh objektif dan akurat, informatif, lebih menguntungkan daripada mahal, dan kausal terkait. Walaupun semua ukuran yang setidaknya minimal dirancang, peneliti menduga bahwa beberapa dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka bisa menjadi bekas untuk komunikasi strategi, memberikan insentif untuk perbaikan, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Peneliti juga menguji apakah berbeda kepentingan menurut partis ini desain dan penggunaan atribut. Yang pertanyaan keempat, apakah trade-off perusahaan beberapa atribut individu untuk orang lain? Karena ada kemungkinan bahwa ukuran dapat berguna dan disimpan dalam PMM, bahkan jika itu tidak menunjukkan semua atribut, peneliti juga menyelidiki apakah suatu perdagangan organisasi suatu atribut lain. Literatur strategi dikutip sebelumnya dapat menyebabkan satu untuk mengharapkan trade-off ketika atribut tindakan lebih tinggi secara konsisten. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang strategi konservatif meningkatkan pengukuran mahal, kekuatan atau tidak, memilih atau mempertahankan ukuran yang tinggi pada akurasi objektivitas tetapi rendah pada komunikasi strategi. Sebuah perusahaan yang lebih kewirausahaan di sisi lain kekuatan atau tidak, memilih atau mempertahankan ukuran yang tinggi atau rendah pada peningkatan pengambilan keputusan tetapi rendah atau tinggi pada rasio manfaat biaya. Meskipun satu memungkinkan mengharapkan trade-off, mereka cukup sulit untuk memprediksi sebuah perusahaan tertentu tanpa pengukuran atribut yang lebih tepat. Selanjutnya kita membahas mengenai research site atau situs penelitian, yang mana penelitian ini fokus pada suatu perusahaan agar memperoleh hasil yang lebih dekat atau hasil yang lebih jelas dari investigasi yang dilakukannya. Nah, kriteria perusahaannya yaitu yang pertama, perusahaan itu mengembangkan sendiri performance measurement modelnya, bukan oleh peneliti ataupun konsultan eksternal. Kemudian yang kedua, pengukuran kinerja relevan untuk perusahaan itu, bukan merupakan pengukuran umum yang mungkin bisa atau tidak bisa dilakukan atau digunakan di perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, memiliki akses ke level manajer yang berbeda untuk memperkaya pemahaman tentang asal-usul dan penggunaan dari performance measure model. Selain itu, penelitian ini juga memungkinkan peneliti untuk mengakses dokumen, arsip data, dan akses setiap karyawan di berbagai tingkatan.
Perusahaan yang dipilih di dalam penelitian ini itu dari list US Fortune 500, yang mana yaitu merupakan sebuah perusahaan produsen peralatan yang mengembangkan PMM untuk saluran distribusinya. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 25.000 karyawan dalam operasi domestik dan luar negeri. Perusahaan ini menjual rakitan peralatan utama melalui kontrak OEM dan independen. Kemudian juga melalui distributor eksklusif. Selain menjual rakitan peralatan utama, perusahaan ini juga menjual suku cadang perbaikan dan pemeliharaan. Dalam perusahaan ini, sistem distributor merupakan kontak utama antara perusahaan dengan pelanggan. Distributor yang dipilih akan beroperasi dalam suatu wilayah strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Distributor tidak akan bisa bersaing antara distributor yang satu dengan distributor yang lainnya, atau menjual barang atau jasa yang berasal dari pesaing. Selanjutnya mengenai strategi perusahaan atau company strategi, yang mana dalam menentukan strateginya perusahaan mengikuti 5 inisiatif strategi, yaitu yang pertama menunjukkan keunggulan komparatif di masing-masing pasar yang berada di seluruh dunia, yang diukur melalui kinerja produk, nilai ekonomi kepada pelanggan, dan semua aspek yang berhubungan dengan dukungan pelanggan. Kemudian yang kedua, mencapai laba rata-rata modal itu minimal X% dari siklus ekonomi untuk membayar investasi yang diperlukan untuk mempertahankan keunggulan komparatif di setiap pasar sampai ke pasar masa depan nantinya, dan mampu menggunakan investasi atau membayar investasi untuk bisnis yang baru. Kemudian yang ketiga, perusahaan tumbuh dalam rangka memberikan return yang unggul kepada pemegang saham dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, menunjukkan komitmen untuk membantu meningkatkan masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. Kemudian yang kelima, menarik, melatih, dan memanfaatkan orang-orang yang berada di semua tingkatan di perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di perusahaan. Kemudian strategi perusahaan itu dapat dikarakteristikkan sepanjang garis konservatifnya, pertahanan, kecepatan, dan kemampuan untuk meminimalisir atau menggunakan biaya seminimal mungkin. Keunggulan kompetitif itu diperoleh perusahaan secara agresif dengan mencegah pesaing memasuki pasar produk primernya. Kemudian kinerja produk, kualitas, dan efisiensi dari setiap perusahaan itu berbeda untuk mencapai kesuksesan di tiap-tiap perusahaan itu. Secara historis, perusahaan telah berhasil menggunakan pendekatan distributor top and down, yaitu sistem distributor yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh si eksekutif, sehingga pendekatan ini akan secara ketat berdampak terhadap bottom line perusahaan, yaitu profitabilitas. Namun karena adanya perubahan di pasar itu juga mempengaruhi pendekatan perusahaan dalam mengukur kinerja distributor, karena baik pesaing domestik maupun pesaing asing itu sekarang memiliki produk-produk yang sejenis, sehingga persaingan bergeser ke layanan pelanggan. Nah, menanggapi meningkatnya persaingan dan perubahan persaingan ini, maka perusahaan melakukan revisi strategi distributor untuk fokus pada sumber daya yang berkaitan dengan peningkatan layanan dan kepuasan terhadap pelanggan. Seperti pendekatan yang digunakan sebelumnya, yaitu pendekatan top and down. Para desainer DPM itu menciptakan DPM berdasarkan masukan yang selektif dari tiap
personil distributor, meskipun desainer nantinya akan menggunakan pendapat akhir dari mereka. DPM dirancang untuk fokus pada hasil, bahwa perusahaan merasa distributor itu merupakan salah satu hal yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, namun belum tentu mencapai tujuan dari si distributor. Oleh karena itu, faktor kunci kesuksesan dari perusahaan itu tidak sempurna mencerminkan distributor saja. Kemudian data untuk penelitian ini berasal dari wawancara dengan manajer, berdasarkan dari dokumen-dokumen perusahaan dan dari data kinerja dan arsip. Wawancara itu dilakukan terhadap setiap karyawan yang berada di perusahaan yang berlangsung selama 45 sampai 75 menit. Pertanyaan si peneliti itu tidak secara langsung membahas mengenai faktor-faktor yang diprediksi untuk menentukan pilihan atau perubahan terhadap pengukuran atau bobot dari masing-masing faktor tersebut. Pertanyaan itu dilakukan secara umum atau general. Sengaja dilakukan secara general untuk menyediakan kerangka sehingga dapat membahas pengukuran DPM secara luas dan tidak secara langsung bertanya mengenai pilihan atau perubahan dari pengukuran kinerja tersebut. Misalnya, dalam kata-kata Anda sendiri, apa itu DPM? Kemudian, menurut Anda, apakah tujuan dari DPM? Dan bahas mengenai data analisis. Yang pertama yaitu Initial Choice of Performance Measure, yaitu pilihan awal dalam pengukuran kinerja. Dari 11 komentar yang berasal dari desainer dan manajer perusahaan yang secara sukarela berkomentar mengenai bagaimana dan mengapa pengukuran awal muncul di distributor performance model. Alasan yang atau komentar yang paling banyak itu terdapat 5 komentar atau hampir setengah dari total komentar yang totalnya 11 untuk mengukur awal dari DPM tersebut adalah objektif dan akurat. Seorang pegawai perusahaan itu menyatakan bahwa tujuan dari DPM adalah untuk memiliki didokumentasikan dan sistem pengukuran faktual objektif daripada yang subjektif. Jadi berdasarkan tujuan tersebut terdapatlah bahwa pengukuran awal dari DPM tersebut haruslah objektif dan akurat. Selain itu, terdapat juga beberapa narasumber yang berkomentar bahwa pengukuran awal yang dipilih adalah untuk komunikasi yang strategis dan kausalitas. Selain itu, terdapat juga komentar lain yang mengatakan bahwa pengukuran awal itu dirancang untuk mengkomunikasikan strategi perusahaan sampai ke tingkat distributor. Nah, berdasarkan teorinya, itu mengatakan bahwa pengukuran itu saling mengikat, sehingga ada korelasi yang logis dari wawancara yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa objektivitas dan akurasi, perangkat komunikasi strategis dan kausalitas itu merupakan dasar sebagai pilihan awal dalam pengukuran DPM. Tradisi konservatif perusahaan itu dapat dilihat dalam penekanannya pada objektivitas dan ketepatan dalam mengukur kinerja. Namun dengan adanya perubahan pendekatan dalam pengukuran distributor tersebut, maka muncullah atribut yang namanya komunikasi strategis dan kausalitas. Kemudian dalam data analisis ini kita juga akan membahas mengenai analisis dari RQ1, Research Question 1, dan analisis dari Research Question 2 yang akan dijelaskan pada
Selanjutnya kita membahas mengenai analisis dari research question 1. Yang pertama yaitu melalui pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif ini didasarkan kepada hasil dari wawancara setiap manajer dan desainer yang ada di perusahaan itu. Diwawancara mengenai 8 indikator atau 8 atribut dari distributor performance model. Yang pertama yaitu atribut diverse and complementary, yang mana dalam pengukuran ini harusnya DPM itu harus beragam dan saling melengkapi. Namun dari 18 respon terkait dengan atribut ini, 15 diantaranya itu mengatakan bahwa DPM itu tidak beragam dan tidak saling melengkapi. Kemudian atribut yang kedua yaitu objektif dan akurat. Untuk atribut ini dari setiap atribut atau atribut lainnya, atribut objektif dan akurat ini yang mendapat banyak komentar dengan total 91 komentar atau 91 respon terhadap atribut ini. Nah, mayoritas itu mendukung bentuk negatif dari atribut ini, yaitu DPM tidak objektif dan tidak akurat. Kemudian atribut yang ketiga yaitu informatif. Untuk informatif ini, sangat sedikit responden yang mengatakan bahwa DPM itu harus informatif. Karena hal tersebut, maka atribut ini tidak dapat dianalisis karena tidak ada respon yang mengatakan bahwa DPM itu harus informatif. Kemudian yang keempat yaitu cost versus benefit. Merasakan bahwa sejumlah pengukuran DPM itu menyesatkan karena biaya yang dibutuhkan untuk membuat pengukuran kadang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut, sehingga responden memberikan respon negatif terhadap atribut ini. Kemudian yang kelima, causally relate atau hubungan kausal, yang mana 90% dari seluruh komentar untuk atribut ini mendukung bentuk positif bahwa pengukuran DPM itu mencerminkan hubungan kausalitas. Kemudian yang keenam yaitu strategic communication device atau perangkat komunikasi strategis, yang mana untuk atribut ini hampir semua komentar itu memberikan dukungan terhadap bentuk positif, hanya satu yang tidak. Jadi pengukuran DPM itu merupakan perangkat komunikasi strategis. Distributor dan desainer sepakat bahwa tindakan DPM itu dapat membantu komunikasi strategi ke sistem distribusi. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu incentive for improvement, yaitu insentif untuk perbaikan. Komentar terhadap atribut ini itu kebanyakan mendukung bentuk positif, yang mana layanan siklus waktu, praktik terbaik, dan pengukuran orang merupakan tindakan yang dapat menciptakan insentif bagi distributor untuk melakukan peningkatan kinerja nantinya. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir yaitu supportive of improvement decision, yang mana pengukuran DPM itu dianggap dapat membantu dalam pengambilan keputusan, sehingga berdasarkan hasil wawancara hampir semua respon atau semua komentar itu memberikan dukungan bahwa DPM itu dapat membantu Analysis of RQ1, yang mana analisis of RQ1 ini terdiri atas dua. Yang pertama yaitu kualitatif, yang terdiri atas beberapa bagian. Yang kedua yaitu kuantitatif. Nah, di sini saya akan membahas tentang analysis of RQ1 kuantitatif. Pada bagian analisis kuantitatif RQ1, ada timbul pertanyaan, yang mana apakah ukuran atribut pertimbangan penting untuk mengukur kinerja pilihan? Jawabannya yaitu, jika teori pilihan pengukuran kinerja yang deskriptif, komentar dari yang diwawancarai
harus cenderung mencerminkan persepsi yang menguntungkan dari atribut tindakan dipertahankan atau bentuk positif dari atribut. Sedangkan komentar harus mencerminkan persepsi yang tidak menguntungkan dari atribut langkah-langkah turun atau bentuk negatif atribut. Dalam uji chi-square dari RQ1 menunjukkan bahwa pola komentar tidak acak, tetapi secara signifikan berbeda rho kecil 0,01 dari yang diharapkan atau tidak berpengaruh distribusi. Hasil ini memperkuat hasil kualitatif yang atribut ukuran adalah pertimbangan penting untuk menjatuhkan atau menjaga langkah-langkah di VM. Langkah-langkah ditahan lebih mungkin untuk memiliki bentuk positif dari atribut dan menjatuhkan tindakan lebih cenderung memiliki bentuk negatif dari atribut. Hasil ini yang konsisten dengan teori yang disajikan dalam bagian menunjukkan bahwa atribut ukuran adalah pertimbangan yang penting untuk mengukur kinerja pilihan. Masih membahas tentang quantitative analysis. Nah, yang pertama yaitu quantitative analysis of RQ2. Di sini timbul pertanyaan, apakah pentingnya atribut berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Penelitian ini bertanya apakah strategi organisasi terkait dengan kepentingan relatif ditempatkan pada atribut mengukur kinerja. Nah, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, perusahaan itu sendiri mengikuti strategi yang agak konservatif dan diharapkan lebih memilih ukuran kinerja konservatif. Dari tabel dapat dilihat distribusi kode dengan bentuk positif atau negatif. Atribut diharapkan menjadi konsisten dengan strategi konservatif dan bagi mereka diharapkan konsisten dengan strategi kewirausahaan. Tes chi-square dari atribut strategi konservatif dan kewirausahaan menunjukkan bahwa pola tidak acak dan ada perbedaan yang signifikan atau tidak berpengaruh distribusi yang diamatkan dan diharapkan, yaitu rho kecil dari 0,025 untuk tes atribut konservatif, dampak terbesar pada chi-square hasil statistik dari lebih besar dari jumlah yang diharapkan dari komentar positif tentang langkah-langkah dipertahankan. Sebaliknya, untuk tes atribut kewirausahaan, dampak terbesar pada statistik chi-square berasal dari lebih kecil dari jumlah yang diharapkan dari komentar negatif yang berkaitan dengan langkah-langkah dipertahankan. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua atribut konservatif dan kewirausahaan telah penting untuk pilihan perusahaan dengan cara agak berbeda. Selanjutnya yaitu quantitative analysis of RQ3. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah pentingnya atribut untuk desain dan penggunaan berbeda sesuai dengan strategi perusahaan? Nah, dengan demikian, dijelaskan tes ini adalah identik dengan yang dilaporkan dalam tabel yang terdapat pada tabel 8, yang muncul perusahaan telah dianggap atribut desain yang positif diidentifikasi dengan strategi yang lebih konservatif ketika memutuskan untuk mempertahankan ukuran kinerja yang mana rho kecil dari 0,025. Uji chi-square akhir menunjukkan bahwa perusahaan yang juga dianggap atribut yang berhubungan dengan strategi kewirausahaan untuk menjadi pertimbangan penting. Rho kecil dari 0,001. Dengan demikian, atribut desain tindakan muncul untuk atribut penggunaan mendominasi terlepas dari orientasi strategis tindakan. Yang terakhir yaitu quantitative analysis of RQ4. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan, apakah sebuah perusahaan perdagangan of beberapa atribut untuk orang lain? Untuk menyelidiki apakah perdagangan of perusahaan beberapa atribut untuk orang lain, komentar bertentangan dengan harapan untuk langkah-langkah turun diselidiki lebih lanjut, seperti yang ditunjukkan pada tabel 10 yang terdapat dalam artikel. Ini menentukan untuk apakah perusahaan perdagangan dari atribut-atribut tampaknya menguntungkan.
Kami menyelidiki komentar mengacu pada atribut lain dalam bagian yang sama dari teks sebuah query database kualitatif menggunakan Atlas. Sebagai contoh, diwawancarai mengatakan bahwa orang-orang yang berhubungan dengan ukuran kinerja, antara lain bantuan distributor, membuat keputusan yang lebih baik. Namun, langkah-langkah orang tersebut dijatuhkan dari DVM alat query Atlas. Ditemukan terjadi komen 27% dari total yang menyatakan bahwa tindakan turun yang seharusnya mendukung keputusan ditingkatkan, tidak objektif dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa atribut DVM ditingkatkan pengambilan keputusan adalah bawahan atribut objektivitas dan akurasi. Hampir tidak ada jenis lain dari komentar terjadi negatif muncul ketika perusahaan secara tidak terduga langkah-langkah secara konsisten membuat pilihan yang konsisten dengan proposisi bahwa atribut objektivitas dan akurasi dan keuntungan versus biaya lebih penting daripada atribut komunikasi strategis dan dukungan keputusan dapat ditingkatkan. Conclusion and discussion, yang mana terdiri atas teori based analysis. Dalam teori based analysis, pengendalian manajemen dan strategi teori mengidentifikasi setidaknya 8 atribut diinginkan ukuran kinerja. Langkah-langkah harus beragam dan saling melengkapi, objektif dan akurat, informatif, lebih menguntungkan daripada mahal, kausal terkait, perangkat komunikasi strategis, insentif untuk perbaikan, dan mendukung keputusan ditingkatkan. Dalam analisis wawancara dengan perusahaan, desainer VMM, dan pengguna menemukan bahwa secara keseluruhan, atribut-atribut ini relevan dengan keputusan untuk menghapus atau mempertahankan ukuran kinerja. Temuan penelitian ini bahwa pilihan organisasi dipelajari tentang ukuran kinerja tampaknya sangat dipengaruhi oleh atribut tindakan, konsisten dengan teori. Analisis lebih lanjut menghasilkan 2 hasil yang berkaitan dengan kepentingan relatif atribut untuk mempertahankan atau menjatuhkan ukuran kinerja. Yang pertama yaitu relatif pentingnya mengukur kinerja atribut dalam keputusan untuk menjatuhkan atau mempertahankan tindakan berbeda secara halus sesuai dengan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu klasifikasi strategi perusahaan tidak meminjamkan dirinya untuk konservatif, jelas, atau dikotomi kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan kesulitan rapi mengkategorikan strategi perusahaan, 2 entitas terkait sedang diteliti. Perusahaan mungkin mengikuti strategi konservatif, sedangkan distributor, meskipun masih pas sebagian besar ke dalam klasifikasi strategi konservatif, memiliki kecenderungan kewirausahaan yang berbeda, yaitu fokus kinerja sempit perusahaan telah menyebabkan ketegangan antara manajemen dan distributor daerah yang melihat peluang lebih menguntungkan di pasar sekunder perusahaan. Selanjutnya, exploratory analysis. Exploratory analysis yaitu atribut yang terkait dengan desain tampak lebih berpengaruh daripada yang terkait dengan penggunaan. Temuan ini menyebabkan penyelidikan dari trade-off antara atribut. Meskipun semua atribut mungkin diinginkan, 2 atribut yang muncul paling terkait dengan menjaga atau menjatuhkan tindakan DVM individu. Yang pertama yaitu objektivitas dan akurasi tindakan, dan biaya versus keseimbangan kepentingan pengukuran. Dan ukuran mungkin mempromosikan baik pengambilan keputusan dan mengkomunikasikan strategi. Misalnya, tetapi perusahaan menjatuhkannya jika pengalaman menunjukkan hal itu tidak dapat diukur murah, akurat, dan objektif. Trade-off juga mengizinkan analisis yang lebih rinci dari pengaruh strategi pada pilihan PMM. Pada tingkat agregat, hanya perbedaan yang halus ditemukan. Pentingnya atribut konsisten dengan baik konservatif versus strategi perusahaan. Namun, pada tingkat individu atribut, kita menemukan bahwa objektivitas dan akurasi serta biaya versus manfaat. Baik konsisten dengan strategi konservatif, perusahaan menemani perubahan dalam langkah-langkah DVM.
Selanjutnya, discussion. Pada discussion ini, trade-off atribut dapat dilihat dengan jelas dalam tindakan pangsa pasar seperti disebutkan sebelumnya. Perusahaan awalnya menekankan pentingnya pangsa pasar tradisional primer. Pangsa pasar primer adalah penting untuk strategi perusahaan, tetapi perusahaan juga memiliki kemampuan untuk mengukur pangsa pasar primer sangat akurat dan objektif. Banyak distributor mengeluh bahwa pasar tradisional tidak mampu mereka peluang pertumbuhan dan bahwa lebih berat harus melampirkan ke pangsa pasar baru. Sayangnya, pangsa pasar baru yang sulit untuk mengukur secara akurat dan objektif. Langkah pangsa pasar dari DVM, perusahaan memutuskan untuk memindahkan atau menitikberatkan penugasan pangsa pasar utama untuk langkah-langkah pertumbuhan penjualan. Selanjutnya, future research. Nah, di sini penelitian masa depan mungkin meniru penelitian ini di perusahaan yang sama atau berbeda, atau sampel besar beragam perusahaan untuk mendapatkan kontras yang berguna dan dukungan lebih lanjut untuk teori model pengukuran kinerja, yang mana pada feature research ini timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa pengukuran trade-off antara atribut ukuran yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan VMM layak? Yang kedua, apakah perusahaan atau hanya mereka dengan strategi stres, biaya konservatif pengukuran, akurasi dan objektivitas dari ukuran kinerja di atas semua atribut lainnya? Yang ketiga, apakah saling melengkapi masalah di luar desain awal? Apakah pengembalian atau trade-off untuk skala dan lingkup yang ada pengukuran? Dan yang terakhir, apa biaya kesempatan kinerja perdagangan dari atribut mengukur kinerja? Selanjutnya, epilog. Dalam 3 tahun setelah pengenalan DVM, seperti yang dilaporkan dalam Malina dan Selto tahun 2001, distributor kinerja keuangan yang diukur meningkat secara signifikan. DVM yang masih hidup dan sehat sejak bulan Mei tahun 2004 dan digunakan untuk mengelola dan mengevaluasi distributor. Komitmen manajemen puncak untuk menggunakan dan menyempurnakan DVM itu dan terus menjadi kuat. Distributor terus beradaptasi perilaku mereka untuk bimbingan DVM dan DVM menjalani beberapa perubahan lebih sejak selesai penelitian ini. Contoh dari adaptasi adalah bahwa semua distributor sekarang menantang tujuan keselamatan DVM, meskipun banyak keluhan awal bahwa itu adalah standar yang mustahil. Perubahan DVM ini termasuk menjatuhkan pelaporan formal laba karena klaim tak terduga oleh serikat buruh untuk bagian yang lebih besar dari keuntungan, dan dimasukkan beberapa langkah-langkah baru yang telah diusulkan sebelumnya, tapi belum dikembangkan. DVM terus menjadi titik pusat dari proses perpanjangan kontrak, dan objektivitas yang semakin meningkat dan relevansi telah ditambahkan ke penerimaan. DVM telah menjadi bagian integral dari pengendalian manajemen di perusahaan ini dan tidak diragukan lagi akan terus berkembang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.